Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Normanto ya. Di sini saya pengampu mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak ya. Untuk materi ini kita nanti akan membahas banyak hal tentang apa itu pemrograman web atau tentang teknologi web atau website. Sebelum ke sana, saya akan sedikit menyampaikan kepada siswa-siswi ya, terutama untuk SMK Panguduluhur. Di masa pandemi ini ya, kita dituntut untuk selalu belajar dan kita harus tetap berkarya. Berkarya dan belajar itu sebetulnya tidak harus di sekolah. Jadi kalian bisa berkarya dan belajar dimanapun, kapanpun. Apalagi dengan kemajuan, dengan adanya teknologi 4.0 atau digital 4.0. Ini kita harus bisa memanfaatkan, harus bisa berkarya lebih banyak lagi ya. Jangan bermalas-malasan. Ketika orang-orang itu malas, waktu kita akan habis untuk bermalas-malasan. Orang yang mau sukses itu orang yang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Ketika orang yang mau mencapai tujuannya itu harus banyak-banyak persiapan. Dari pemikiran, mental, ide, kemauan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang harus kita persiapkan. Sebelum jauh kita ngobrol ya, bisa diperkenalkan, nama saya Normanto ya. Alamat saya di Rejosari Mataram ya. Kalau nanti kelas 11 ini baru pertama kali masuk ya. Kebetulan saya pengampu pemrograman web dan perangkat bergerak. Mungkin ada yang alamatnya Rejosari mungkin udah sering kenal dan ketemu dengan saya. Nah, di SMK Pangudulur ini kebetulan saya juga mendapat beberapa tanggung jawab, terutama di jurusan rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak ini nanti kalian dituntut untuk belajar tentang program. Jadi kebetulan saya diberi tanggung jawab, dipercaya untuk mengepalai di bidang rekayasa perangkat lunak. Jadi ada apa-apa tentang kalian di rekayasa perangkat lunak itu adalah tanggung jawab saya. Baik buruknya kalian berkembang baik atau buruk itu nanti yang dipertanggungjawabkan saya. Maka dari itu teman-teman harus bantu saya. Kalau kalian pengen maju, sekolah ini juga pengen berkembang pesat di dunia IT atau di dunia komputer, kita harus saling bahu-membahu, membangun, menjaga kepercayaan, menjaga kualitas, menjaga cara kita berpikir agar orang tetap percaya dengan sekolahan kita. Ada apa-apanya kalian, baik buruknya kalian, saya yang akan pegang. Ketika kalian baik, insya Allah akan saya dukung penuh. Tapi ketika kalian melakukan hal yang tidak sewajarnya, saya akan orang yang pertama kali mungkin berhadapan dengan kalian. Saya terus terang ya,
terkenal kata kakak kalian sih. Kalau menurut saya tidak eh, galak. Katanya sih galak, tapi nggak tahu galaknya saya itu seperti apa. Menurut saya juga nggak galak sih, karena saya itu care dengan kalian, saya peduli dengan kalian. Saya nggak mau kalian itu ketika sekolah tanpa tujuan. Kalau hanya sekolah-sekolah saja, silahkan cari tempat lain. Sekolah itu harus punya misi. Ketika saya berangkat hari ini, saya belajar hari ini, saya harus bisa apa? Harus punya target. Ketika orang itu tidak memiliki target, ngapain dia melakukan itu gitu loh, menjalankan sesuatu. Ketika kamu berjalan, harus punya arah, tujuan yang jelas. Walaupun banyak jalan. Contoh sederhananya kalian pengen belajar pengen berjalan ke Pasar Merapi misalnya, ya, pengen berjalan ke Pasar Merapi, banyak tujuannya, jalannya juga banyak. Kalian bisa, semisal alamat kalian Sumber Agung, mau ke Pasar Merapi, bisa lewat jalan satu itu, ya, dari arah Sumber Agung langsung ke Rejosari, lewat jalan satu Kurnia ketemu Pasar Merapi. Tapi apakah bisa kalau kalian mau lewat Trimulyo? Bisa. Bisa nggak kalau lewat Mandala? Oh, sangat bisa. Jadi tujuannya harus jelas, endingnya harus jelas. Jadi ketika kita berjalan, kita nggak ngambang nih mau kemana. Nah, kalian ini kan belum punya tujuan. Nah, sekarang mulai saat ini kalian harus punya plan, punya tujuan, punya misi, mau kemana gitu loh. Ibarat orang belajar tuh mau bisa apa gitu loh. Hari ini saya harus ngapain, harus ngerti tentang apa gitu. Jadi ditata mulai sekarang. Kalian sudah kelas 2 sekarang. Jadi kalau kelas 1 mungkin saya belum ngajar, masih saya biarkan, masih saya amati. Oh, anak ini seperti ini seperti ini. Mungkin kalian sudah tahu saya, tapi saya belum terlalu banyak kenal dengan kalian. Apalagi sekarang masa pandemi ini, saya belum pernah sama sekali tatap muka dengan kalian. Jadi tujuan itu harus dibangun dulu, mindsetnya, arahnya. Jadi nggak hanya sekolah-sekolah aja. Kalau mau hanya sekolah-sekolah aja yang mesin absensi, yang penting dikasih duit, kemudian uang saku, kemudian berangkat sekolah, nggak usah sekolah. Ngapain? Di rumah aja bantu orang tua. Orang tuamu senang dibantu, duitnya nggak habis, ya kan? Nah, itu beberapa yang harus saya sampaikan. Jadi ketika kalian berjalan harus punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, ngapain kamu berjalan gitu loh? Kayak orang gila. Orang gila itu kalian lihat, jalannya tanpa tujuan. Dia jalan ke sana kemari sambil nyanyi, sana sini gak jelas. Ya karena memang gak punya tujuan. Nah, kalian mau jadi orang gila apa mau jadi orang yang cerdas, orang yang mengerti? Nah, kalau mau pengen jadi orang yang cerdas dan mengerti, ya harus punya tujuan. Saya belajar tuh harus punya tujuan nih. Mau bisa apa? Mau menjadi apa? Kalian susun dari sekarang. Kalian siapkan mental kalian, ya. Karena dunia ini semakin keras. Orang-orang yang mempersiapkan diri saja kadang masih mengalami kegagalan dan kekalahan. Kalian pasti tahu kan? Apa pemain bola terkenal, pemain sepak bola terkenal, Lionel Messi kah, Cristiano Ronaldo misal, atau mungkin David Beckham, atau mungkin Wayne Rooney, apa Ryan Giggs, atau mungkin Totti, Francisco Totti, atau mungkin kiper handal David Beckham lagi, Buffon kiper handal ya semisal, apa pemain voli yang hebat, atau petinju Mike Tyson yang kuat. Dia setiap hari selalu berlatih sebelum bertanding, bahkan tiap hari tidur aja pakai bola, dengan bola.
Makanya dia bisa handal. Itu pun dia sudah berlatih tiap hari, ketika tanding masih ada kalah. Belum tentu dia menang. Itu pemain profesional. Nah, sedangkan kamu, nah mulai sekarang harus berpikir dari sana. Kamu itu yang belum profesional aja nggak mau mempersiapkan diri, nggak mau latihan, ya gimana mau jadi profesional? Gitu loh. Sederhana lagi, ya. Ini saya sederhana lagi contohnya. Saya sederhanakan lagi. Orang masak, orang memasak atau ibu-ibu memasak, itu masakannya enak karena memang dia terbiasa memasak. Tiap harinya masak. Coba kalian, saya yakin salah satu wanita di kelas ini, cewek terutama ini, ada kok yang belum bisa masak. Karena apa? Ya nggak belajar. Coba kalian belajar dan tiap hari pegang, ya bisa, gitu loh. Nah, sama halnya dengan mata pelajaran saya nanti, sama halnya dengan mata pelajaran guru yang lainnya. Kalau kamu pengen bisa belajar dan tiap hari dilakukan, tiap hari dijalani, ya nanti bakal bisa, gitu ya. Itu pengantar untuk motivasi kalian belajar biar lebih semangat lagi. Karena di mapel saya ini nanti banyak ketemu hal-hal yang baru yang kalian belum kenal, kalian belum mengerti, kalian masih bingung ini apa, itu apa, bagaimana, gitu loh. Kalian harus benar-benar siap, harus benar-benar membuka diri, membuka otak kalian, rasa ingin tahu kalian tentang dunia teknologi. Kalau udah terlanjur nih masuk jurusan IT, entah itu salah, entah itu benar, tapi dengan mau tidak mau kalian dituntut untuk mengerti. Saya yakin walaupun kalian kadang terpaksa, adanya jurusan komputer, yang penting masuk komputer aja. Oh, enggak masalah. Tapi kalian sekarang sudah kelas 2 dan sebentar lagi kelas 3 dan sebentar lagi lulus. Ketika sudah lulus, apa tujuan kalian? Apa misi kalian? Mau lulus mau ngapain? Kerja kah? Kuliah lagi kah? Atau mungkin menjadi seorang entrepreneur kah? Gitu ya. Jadi ya mulai sekarang kalian susun strategi kalian untuk meraih cita-cita kalian, misi kalian. Kalian mulai mempersiapkan diri, membuka pikiran, membuka pola atau cara berpikirnya lebih luas lagi. Kalian bukan anak SMP lagi, kalian bukan anak kecil lagi. Kalian sekarang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang cantik, mana yang jelek, mana yang bagus, mana yang buruk, mana yang bau, mana yang wangi. Kalian sudah bisa membedakan. Sekarang, mulai sekarang, ayo kita bareng-bareng. Nanti kita saling berbagi, komunikasi. Kira-kira apa hal yang bisa kalian pelajari, passion kalian di apa. Kadang ada seseorang itu sukanya main volley, tapi ketika disuruh main bola nggak suka dan nggak bisa, ya dia biasanya akan di volley. Ya, yang pertama yang harus kalian tanamkan, sukai dulu, cintai dulu. Ketika kalian sudah mencintai, menyukai, apapun akan dilakukan, apapun akan kalian kerjakan, apapun akan kalian kejar. Karena apa? Sudah mencintai, sudah suka. Ya entah suka dengan cara gurunya ngajar, entah suka dengan materinya, atau suka dengan pelajarannya, atau suka dengan ruangannya ber-AC. Kalian suka. Orang suka itu kalau nggak ketemu sekali aja, ya rindu, penasaran, kangen. Apalagi nanti kejutannya seperti itu. Nanti mau ngomong apa gitu. Ya. Itu wajib itu.
Kalian sudah bisa rasakan kalau nggak flashback ke zaman SMP misal, atau ke zaman kalian kelas 1 misal. Kalau kalian tuh nggak suka sama seseorang atau nggak suka sama guru A misal, guru itu menjelasin materi apa aja ya nggak bakal nyambung dan nggak bakal bisa, ya. Tuh, ya lah, nggak usah panjang lebar karena ini recording, ya. Nanti waktunya panjang, kalian juga malas nonton materinya kebanyakan, ya. Ya, ya kayak gini nih, cara saya mengajar di kelas seperti ini. Mungkin kalau apa namanya waktu itu ibarat ngomong cuman 45 menit, ya nggak cukup sampai ke mapel, hanya sebatas cerita dan apa namanya motivasi aja selesai. Makanya jam saya untuk kelas 11 ini 8 jam, jadi ada 2 kali pertemuan. Nanti mungkin 8 jam tuh 4 jam 4 jam, 2 jam pertama mungkin kita ngobrol santai, 2 jam berikutnya kita praktek atau materi, kemudian 2 jam 4 jam berikutnya kita praktek. Nah, di sini ada beberapa tulisan internet publisher, online marketer, programmer. Itu profesi ya. Jadi kegiatan saya sehari-hari sebetulnya ya internet publisher. Internet publisher itu publisher itu mempublishkan, mempromosikan. Di kerjaan saya memang di internet, ya. Saya sebagai publisher, sebagai online marketer, juga programmer. Saya juga pernah menjadi penyiar radio. Saya juga pernah menjadi apa ya, banyak hal lah, apapun pernah saya kerjakan. Untuk Twitter bisa dicek di Normanto, FB kalau mau stalking bisa di fb.com/normanto. Kalau YouTube official ini barusan saya buat karena untuk kepentingan belajar. Kalau YouTube channel yang dimonetize ada sendiri, banyak nens lah ya. Oke, lanjut ya, kita belajar. Nanti waktunya nggak cukup kalau kita terlalu banyak intermezzonya. Pelajaran hari ini kita tentang memahami konsep teknologi aplikasi web. Jadi kita sebelum belajar tentang web, kita harus belajar dulu konsepnya seperti apa. Nah, dalam KD 3.1.7 ini, 3.1 ini, ya, itu ada 8 KD atau 8 subbab nantinya. 3.1 ini sampai 3.8 yang harus kalian bisa. Jadi wajib nih, setiap guru ini wajib menyampaikan ini. Kamu tuh belajar ini nantinya endingnya bisa apa sih gitu loh. Jadi ketika kalian belajar tentang konsep, namanya konsep itu dasar atau pondasi. Jadi sebelum kalian mau menanam padi, itu harus paham dulu macam-macam padi itu apa, macam-macam pupuk itu apa gitu loh. Jangan asal tanam tapi nggak tahu pupuknya pakai apa, urea, poska dan lain sebagainya. Salah. Jadi kita paham dulu konsepnya, paham dulu tentang web itu apa gitu loh. Gitu ya. Nanti baru kita membuat sebuah web. Endingnya nanti kan membuat. Nah, tapi sebelum membuat kita harus paham bumbunya. Ibarat kita buat roti itu harus paham dulu mana yang tepung, mana yang aci, misal mana yang bumbu penyedap, rasa, mana yang micin, mana yang garam, mana yang gula, mana yang telur bebek sama telur ayam. Itu harus membedakan, harus tahu bedanya. Oke, yang pertama kita harus mampu menjelaskan konsep World Wide Web. Nah, ini mulai bahasa Inggris lagi nih. World Wide Web itu www. Kalau kalian buka situs www.google.com, nah www-nya itu adalah World Wide Web. Kemudian kalian bisa menjelaskan konsep teknologi aplikasi web. Ya konsepnya seperti apa sih? Terus menjelaskan berbagai teknologi aplikasi web.
Memang ada banyak teknologinya, nanti akan saya jelaskan. Terus menjelaskan penggunaan aplikasi berbasis web, bagaimana cara menggunakannya. Kemudian cara menjalankannya seperti apa. Terus menjelaskan aplikasi web server. Web server itu apa ya, nantilah ya. Intinya gitu. Menjelaskan instalasi paket web server. Nah, kita install, memasang. Bagaimana cara memasangnya, menginstal, memasang di komputer kita, misalnya menjelaskan penggunaan web directory dalam web server. Oke, lanjut. Nah, ini materinya. Kalian pasti sudah pernah belajar, ini pengantar awal ya, yang harus kalian pahami. Nanti jangan-jangan kalian belum paham nih tentang jaringan komputer di Jarkom di kelas 10 udah diajarikan LAN, tentang LAN, WAN, MAN, HAN, local area network, metropolitan area network, ya kan, seperti itu. Kalian buka lagi apa tentang LAN. Nah, ini pengantar aja. LAN itu adalah consist of the following component, adalah apa, konsisten mengikuti sebuah komponen. LAN file server itu adalah repository. Ini pakai bahasa Inggris ya. Nanti kalian bisa browsing sendiri yang bahasa Indonesia ya. LAN itu apa? LAN itu ya local area network. Local area network itu jaringan lokal. Tapi ada node, ada wired or wireless. Nah, ini kok susah Pak ya? Iya, memang susah. Kalau kalian bisa bahasa Inggrisnya udah fase, udah enak, belajar komputer tuh enak. Tapi dengan sendirinya ketika kalian belajar komputer, nanti akan terbiasa bahasa Inggris. I will open the door. Open di dalam bahasa Inggris artinya membuka. I open file in my directory bla bla bla, misal. Jadi membuka file di dalam folder, karena open itu ya buka gitu loh. Nah, kalau LAN file server itu repository di dalam software dan data file untuk sebuah network gitu. Kalau node itu adalah kliennya. Nanti kalau wired or wireless itulah komunikasi medianya. Wired itu pakai kabel, kalau wireless itu pakai sinyal wis ngono wae enaknya ya. Kemudian ada LAN network interface card. Apa itu? Kalau LAN network interface card itu NIC-nya, kalau kalian belajar hardware itu kartu jaringan, adalah spesial adapter that link an individual device, the communicated medium and specific. Jadi LAN card itu yang kalau kalian belajar jaringan dari kabel itu kan dicolokin di belakang komputer atau di laptop, di sebelah kiri ada lubang itu, kamu tuh nyolokin ke NIC atau ke LAN card atau kartu jaringan. Tergantung berapa data transmisinya, ukurannya berapa, addressnya apa, topologinya seperti apa. Nah, kalau kalian belajar topologi jaringan nanti ada ring, bus dan sebagainya, itu ini pengantar awal aja. Sebetulnya udah kalian pahami di dalam Jarkom, jaringan komputer. Ini saya perjelas saja, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanya ya. Nah, terus alamatnya untuk mengirimkan informasi ya, ke dalam sebuah pesan itu seperti apa ya. Nah, kemudian WAN wireless. Nah, tadi WAN itu wide area network, a network that covered large geografi area. Jadi kalau WAN itu untuk geografi yang luas, negara misal. WAN itu tipikalnya connect multiple line. Dia tipikalnya bisa berkoneksi atau terhubung di banyak line. WAN itu have large capacity, kapasitasnya besar, dan combine multi channel. Maksudnya multi channel itu apa? Bisa dipakai untuk beberapa orang. Contohnya menggunakan fiber optik, satelit, microwave
ya kan? Kalian pasti udah dengar lah kalau fiber optik itu seperti apa, kalau satelit itu seperti apa, microwave mungkin kalian masih asing ya. Kemudian WAN itu provide back command carrier such as telepon company, kayak semisal Telkom, Indosat gitu loh. WAN itu dipakai kayak semisal kamu lihat tower tuh. Nah, di dekat rumahmu atau ketika jalan ke sekolah ada tower, ada wajan-wajan gede yang di atas tower. Itu alat yang dipakai untuk nembakin ke server. Nah, ini yang namanya WAN, Wide Area Network gitu. Dipakai untuk jaringan-jaringan telepon atau komunikasi telepon yang sekarang dikembangin untuk data. HP-mu bisa ada paketannya. Dulu belum bisa, Telkomsel itu buat internet belum, Indosat belum, hanya sebatas komunikasi, telepon, SMS. Nah, sekarang dikembangkan sudah bisa digunakan untuk data. Gitu loh. Paham ya? Lanjut. Ada wireless. Wireless itu wifi atau bahasa Jawa ini wifi, ya kan? Simple wireless network. Jadi simple, dia hanya sebatas ruang lingkup kecil. WLAN itu expanding the wireless connection, diperluas. Kalau WiMAX itu long range, jangkauannya lebih luas lagi dibandingkan wireless. Kalau WiFi itu simple, WLAN itu agak luas. Kalau WiMAX lebih luas, jangkauannya lebih jauh, mungkin bisa ratusan kilo, atau mungkin kalau WiMAX ini baru dipakai di area mungkin Jakarta, Bandung sudah ada WiMAX, cuman masih dikembangin. Kalau WLAN yang tadi ya telepon, kalau WiFi yang di sekolah ini pakai WiFi banyak, WiFi modem kecil itu WiFi namanya. Oke, paham ya bedanya WAN sama wireless. Kemudian apa itu internet? What's the internet? What is internet? Jadi internet tuh gini. Ibarat ngomong internet itu, jadi ada sebuah komputer, ya, komputer kamu akses lewat klien, tapi dihubungkan menggunakan jaringan. Contoh, klien itu apa? Klien itu bisa komputer, di sini lihat pada gambar nih. Komputer terhubung komputer klien kan, ada garis, ya, ada garis di sini. Nah, komputer server ini ada menyiapkan sebuah data sentral atau induk yang kemudian kamu akses lewat HP-mu. Semisal kamu buka google.com, itu yang buka komputernya Google gitu loh. Atau buka facebook.com, itu ya buka Facebooknya, komputernya Facebook di sana. Cuman ini ada beberapa server itu, kalau Indonesia terkenal dengan IIX, kalau luar negeri dengan server USA atau USA. Ya. Jadi teknologinya sederhana, komputer yang klien atau smartphone klien, termasuk klien ya, smartphone terhubung dengan internet, terus bisa menghubungkan, membuka server. Nah, menghubungkan itu ada prosesnya, nggak hanya sebatas buka klien langsung terhubung, nggak. Di server pun juga ada settingan-settingan tersendiri. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Gimana tuh ceritanya kita buka di browser HP Opera Mini, atau pakai browser bawaan, atau pakai Google Chrome, kok bisa buka ya Google? Gimana ceritanya? Gimana caranya? Mungkin kan sama nggak berpikir sampai ke sana. Atau mungkin sebenarnya berpikirnya gini lah, saya nelpon nih pakai suara, pakai sinyal, kok bisa kedengeran ya suara saya di sana, gitu loh. Kalau kamu pikirkan secara logik, secara orang awam, ya nggak bakal ketemu. Tapi kalau dipikirkan secara teoritik dengan ilmu pengetahuan, ya akan ketemu. Karena apa? Ya ada caranya, ada konversinya, ada metodenya gitu loh. Nanti akan kita jelaskan ini di sini. Oke, paham ya? Nah, di sini metodenya ini penghubungnya. Nah, nanti pelan-pelan kalian akan ngerti dengan sendirinya. Kemudian ada istilah intranet dan extranet.
Intranet itu apa toh? Intranet itu adalah private enterprise network for information gathering and distribution within an organization. Jadi intranet itu kayak gini. Jadi saya punya komputer nih di ruang server, dan itu bisa diakses di ruang lingkup kerja saya di SMK Pangudulur aja gitu. Tapi nggak bisa diakses di rumah. Itu namanya intranet, hanya ruang lingkup organisasi yang sudah didistribusikan. Kalau extranet, dari komputer yang saya bangun tadi, misal saya membuat sebuah program perpustakaan digital, misal yang tadinya hanya bisa diakses di luar ruang lingkup SMK Pangudulur atau disebut dengan intranet, kemudian ruang perpustakaan digital ini saya online kan gitu loh, menjadi namanya extranet, adalah komunikasi di yang interest create by extending an intranet gitu loh, dibuat dari intranet tapi entitinya eksternal to an organizer, dilebarkan lagi. Kamu bisa buka digital library-nya atau perpustakaan digitalnya itu di rumah, di sekolah, di warung kopi, atau mungkin di warnet, atau di HP-mu. Itu namanya extranet. Oke ya, lanjut. Kemudian ada namanya internet. Internet itu interconnection network. Maksudnya apa? Itu terhubung sebuah jaringan. Jadi memiliki banyak subnetwork, komputer yang berbeda-beda, penghubung yang berbeda-beda, heterogen. Banyak macam komputer, banyak macam media. Internet itu ya apa ya, media komunikasi. Jadi kalau kita terhubung dengan internet, jadi kita bisa melakukan komunikasi gitu loh. Nah, hardware-nya namanya www. Webnya sama dengan software. Internet itu hardware-nya, www itu software-nya gitu loh. Internet itu hardware-nya, www-nya itu software-nya. Ada beberapa komponen yang harus dipenuhi. Apa yang dipenuhi? Router, klien, yang dipenuhi ya router. Router itu untuk membagi jaringan. Kalau klien itu pengguna, kalau server itu sentral datanya, kalau modem itu alat yang menghubungkan ke internet, kalau DNS itu dynamic name server atau name system. Nanti saya jelaskan satu itu protokolnya. Kemudian TCP IP, transfer control protokol internet protokol. Mumet lah ya, banyak soalnya materi kayak gini nih, jadi harus pelan-pelan. Makanya ini materi ini nanti dipakai untuk 2 kali pertemuan, sampai ulas dulu, sampai pahami dulu. Ini masih halaman berapa? Karena ini udah 25 halaman, jadi ya siapin, nggak usah ketika ngeplay YouTube-nya nggak usah yang gede kualitasnya, dibuat 114, atau mungkin kalian bisa install aplikasi YouTube-ku biar kuota kalian tidak terganggu ya. Nanti nonton di pertengah jalan kehabisan kuota kalian. Oke, lanjut. Nah, internet nih, router itu hardware yang mengatur jalur data sebuah paket atau bagi jaringan tadi. Kalau klien ya jelaskan tadi toh, bagian yang meminta layanan ke server. Kalau server yang melayani klien atau pusat datanya. Modem itu adalah modulator atau demodulator. Modulator itu merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa dan siap dikirimkan. Kalau modulator itulah bagian yang memisahkan sinyal informasi berisi data atau pesan dari sinyal pembawa karir, sehingga diterima informasi tersebut dapat
diterima dengan baik. Jadi sifat modem itu yaitu modulator dan demodulator. Modem itu inilah, ibarat kamu di rumah pakai komputer, agar bisa komputer itu terhubung dengan internet harus pada modem. Modem pun hanya sebagai hardware. Nah, komunikasinya lebih detailnya menggunakan data. Data itu dari apa? Mungkin provider, apa pakai kartu perdana M3, apa Telkomsel, apa AS, apa dan sebagainya lah ya. Oke, kemudian DNS, domain name server, yang menegosiasikan setiap node komputer yang terhubung ke internet dengan sebuah nama yang humanable. Jadi gini, google.com itu adalah domain nama google.com. Nanti kalau orat-oratan enak sebetulnya kalau kita bisa mengorat-orat. Nanti saya rekod lah pertemuan berikutnya, nanti rekodnya pakai komputer biar kalian enak. Ini karena saya pakai HP ya, biar untuk mempermudah kalian memberi contoh. Bapak ini juga mempersiapkan materi ini juga susah payah. Waktu nih rekod lihat jam 3.34, setengah 4 pagi. Karena apa? Sinyal biar mudah, nggak ada yang ganggu. Jadi kalian juga harus menghargai usaha-usaha para sesepuh kalian untuk berbagi ilmu ini loh. Ya. Jadi google.com itu nama. Kemudian ada DNS-nya. DNS itu berupa angka. Angka itulah dinamakan DNS. DNS itu dari mana? DNS itu atau IP, internet protokolnya itu nanti ada penyedianya, yang nyediain, yang ngatur ya. Siapa yang ngatur? Pengelola domain. Kalau di Indonesia namanya Pandi, pengelola domain Indonesia. Kalau di luar negeri apa namanya lupa saya, nanti cari sendiri ya. Kemudian protokol itu adalah aturan komunikasi data. Ini masih 10, ada 35 halaman. Enggak dikebut sedikit biar enggak terlalu panjang, nanti kalian malas nontonnya. Kemudian TCP/IP ya, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol untuk internet. Nah, kemudian ada TCP, mengatur transmisi data atau Transfer Control Protocol. Data dibagi menjadi paket-paket kecil. Paket tersebut dikirim lewat router. Dari apa? Dari IP yang menerjemahkan aturan dari network ke network lainnya. Makanya kalau komputer itu ada 3 komputer, biar terhubung ke server A, misal IP-nya harus berbeda. IP itu apa toh Pak? Internet protokol yang mengatur pembagian namanya, angkanya biar berbeda. Komputer 1 internet protokolnya 192.168.1.3, komputer 2 192.168.1.4 seperti itu ya. Nah, ini loh namanya TCP/IP. Nah, ada penjelasannya nih, gambarnya ini ada telnet, FTP, SMTP, DNS, DHCP, NSTP, balah mumet aja. Ya ini belajar web itu kayak gini, pusingnya luar biasa. Ada Ethernet, ring token dan lain sebagainya. Penjelasannya di bawah ini. Nah, protokolnya aplikasi layar. Layar itu apa toh? Application layar itu apa? Bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan atau TCP/IP. Protokol host to network berguna untuk membuat komunikasi menggunakan sesi koneksi yang bersifat connection oriented atau broadcast connection. Host to network, host itu apa ya? Host itu kayak pangkalnya gitu loh. Nah, protokol lapisan network itu bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan atau routing dan enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi paket-paket IP. Ini jelasin mana tuh Pak? Jelasin atas ini loh. Nah, ini namanya adalah protokol switch. Jadi denah. Ibarat ngomong tuh apa ya?
denah lokasi. Denah lokasi di dalam internet tuh ada ini gitu loh. Nah, penjelasannya ini apa tuh application layer tuh? Application tuh yang layar tuh yang mana? Application layar tuh yang atas nih. Ya. Kemudian ada network, ada physical, tugasnya apa? Meletakkan frame-frame jaringan di atas media yang digunakan. Nah, ini secara internet, baca sendiri ya, nggak tak jelasin lah sejarah. Sejarah tuh ketika kalian belajar sejarah, kalian harus mengingat masa lalu. Sedangkan bagi saya mengingat masa lalu itu adalah hal yang menyedihkan, karena kewajiban kita itu adalah menatap masa depan gitu loh, ya enggak? Oke, lanjutlah. Oke, nah ini internet yang di Indonesia tadi kan, di dunia ini, di Indonesia yang mengembangkan dulu ada ITB, Gajah Mada, ITS, universitas lah. Domain sekarang, domain itu tadi alamat atau nama. www.google.com, nah itu nama. www.facebook.com itu nama, domain. Ya, ada alamat permanen situs di dunia internet atau nama. Awakmu dikasih nama Paijo, Paijem, Paini, Painah, Budi, Andi gitu loh. Itu domain namanya. Biar apa? Memudahkan mengingat-ingat. Gitu loh. Kalau nggak dikasih nama susah ingat-ingat, karena apa? Berupa DNS yang tadi 202.345.2.3 gitu. Nah, kalau komplit itu namanya URL. Ditulis ini di resume lo ya, banyak istilah-istilah baru. Nanti kalian pusing kalau nggak diingat. URL itu komplitnya http www.google.com atau fppti apa ip apa Facebook apa twitter.com. http www itu namanya URL, uniform panjangannya resource locator, menjelaskan lokasinya. Nah, domain itu juga dibagi, enggak ngasal. Ada domain.com, .edu, .acid, go.id, or.id, sch.id, komersial kalau kalau edu dunia pendidikan, ACID itu di Indonesia, kalau edu itu di luar negeri. Kalau ACID itu belakangnya ID itu Indonesia. Nanti ada pembagian domain negara. Ya, ini tugas kalian ini mencari. Ya, tugas pertama nanti kalian mencari nama-nama domain. Ya, nama-nama domain di Indonesia. Kemudian pembagian di dunia negara. Indonesia ID, Japan JP, Malaysia MY.my itu ya. ORID itu organisasi. Nah, kemudian nih spesifik domain berindikasi 2 huruf, level domain ACID, GOV.id, Australia, AU, Jepang, JP. Ini tugas kalian nanti cari ya. Terus tipe-tipe website itu bisa berupa portal web portal, atau web berita, atau informasi, atau bisnis, atau sekolah, atau entertainment, atau organisasi, atau personal web, atau blog, website pribadi, atau website streaming video, YouTube, terus vivo video.com ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada
HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Nah, nanti akan saya jelaskan ya. Ini sudah 44 menit lebih gitu. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lanjutan tentang HTTP, tentang penyempurnaan HTTP, bagaimana cara kerja HTTP. Ini masih banyak materinya tuh. HTTP 2, HTTP client itu apa, terus URL itu apa, nantilah ya. Banyak ya, udah capek, udah 4 jam 45 menit, 4 jam ya pingsan. Jadi kalian harus paham tentang ini, disimak baik-baik ya. Tugas kalian apa tadi? Mencari domain-domain di dunia, kemudian kalian khusus di Indonesia kalian harus ngerti domain-domain itu apa aja. Oke, cukup ya. Cukup tentang pengantarnya. Nanti lanjut ke HTTP. Nanti lanjut ke lagi yang lain, materinya masih banyak. Ini nanti untuk 2 kali pertemuan. Kalian kalau mau tanya silahkan komentar di YouTube gitu, atau kalian bisa komentar di Google Class-nya, atau juga kalian bisa WA ke pribadi saya ya. Jadi ada beberapa materi yang harus kalian pahami tentang teknologi web. Web itu cara kerjanya gimana, di dalam web itu apa aja. Nggak usah takut, nggak usah kok susah, kok begini. Ya inilah namanya hal baru, kalian harus mempersiapkan, harus berani mencari hal yang baru ya. Jangan ngeluh, wah tugasnya kok banyak betul, nanti tugasnya gini-gini, kota saya habis dan sebagainya. Gini loh, saya kasih tahu, ini terakhir nih ya, motivasi terakhir. Guru kamu itu ketika mengasih tugas kepada kamu, berarti guru kamu itu peduli dengan kamu, peduli dengan masa depanmu, peduli dengan kamu jadi apa. Apa kamu mau didiemin 4 bulan kayak kemarin tanpa ada kegiatan sama sekali? Kan enggak gitu. Jadi kamu itu ketika dikasih guru materi ya harus semangat, berarti kamu mendapatkan ilmu baru, penyemangat baru ya. Jangan cengeng, kamu tuh generasi kuat. Kalau cengeng minggir ya, nggak usah ikut, nyerah, angkat tangan, sudah nggak usah ikut, stop, berhenti aja. Oke, sampai sini paham ya. Nanti kalau ada hal yang kurang pas atau mau tanya atau mungkin saran, Pak nggak usah pakai YouTube sih Pak, atau mungkin live FB aja Pak biar enak belajarnya, atau mungkin live Facebook sekali, apa live YouTube aja Pak biar enak. Mau nggak kalian nanti standby kalau saya live? Nanti saya standby live, kalian nggak ngikutin, saya bisa aja live YouTube gitu kan. Atau mungkin ditambahin Pak, muka garangnya ditampilin dong. Oh ya bisa, nanti kalau live YouTube bisa, saya pun pakai webcam kamera juga bisa. Atau enggak videonya pakai video conference dong, atau gimana, pakai Zoom atau pakai WebEx dan lain sebagainya boleh. Kalau kalian ada kuota, saya tuh kadang-kadang berpikirnya banyak dari beberapa siswa ada yang nggak ada kuota lah, nggak bisa buka lah dan sebagainya. Saya buat video ini juga butuh perjuangan loh, jangan salah. Sekarang udah 3:30 pagi, karena saya banyak pertimbangan. Kalau siang bising suaranya, iya, yang kedua koneksi jaringannya juga nggak pas, kemudian pengganggu-pengganggu yang lain belum ini belum itu. Jadi saya selalu mengambil jam malam karena tenang gitu loh, nyaman bagi saya. Oke lah, cukup lah ya untuk kali ini, kita cukup ya. Jangan lupa nanti diisi absensinya ya, di checklist hadir, kemudian diserahkan
Oke, tutorialnya bisa cek di topik perangkat ngajar cara mengisi absen. Oke, cukup sekian. Nomor WA saya ada di grup. Kalau misal ada yang ditanyakan silahkan bertanya, nggak usah sungkan, saya welcome. Kecuali jam malam. Kalau malam ya kadang kalau belum tidur ya mungkin masih bisa saya replay, tapi kalau sudah istirahat ya nggak saya replay. Oke, cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.